Selamat malam. Shalom, salam kudus buat kita semua. Saudara-saudaraku semuanya yang yang sudah berada di ruangan Zoom meeting maupun yang ada di live streaming. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan, dipimpin oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Dan terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu, saudara semua, saudara-saudara yang kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, saya mengajak kita untuk tundukkan hati, kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang memenuhi hati kami dengan kuasa firman-Mu. Firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami sehingga saat ini dan selamanya dengan kuasa firman Tuhan akan memampukan kami melayani Tuhan seturut dengan panggilan-Mu, panggilan kudus-Mu bagi kami semua. Orang-orang yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam di mana besok hari kami juga akan bersama-sama mengadakan perkumpulan kami, kesatuan kami sebagai tubuh Kristus, menyatakan di dalam sebuah rangkaian acara perjamuan Tuhan. Kami akan menyatakan kepada dunia ini bahwa kasih karunia-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Dan kami ingin bersyukur karena kami telah diselamatkan. Kami telah memperoleh hidup yang kekal, yang menjadi harta yang terbesar, motivasi yang paling kuat untuk membuat kami tetap bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama lagi melihat dari kebenaran firman-Mu, mengarahkan hidup kami seluruhnya kepada tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kami untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati semua orang-orang kudus-Mu, saudara-saudara seiman kami, orang-orang percaya-Mu, orang Kristen sejati yang telah Engkau kuduskan, dan semua yang berada di ruangan Zoom meeting ini maupun mengikuti dari rumah lalui live streaming atau dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baiklah, kita akan langsung saja kepada pokok pembicaraan kita, ya, yaitu membahas kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema yang sudah kita ketahui bersama, ya, yang sudah di-share, yang sudah dibagikan, yaitu memahami arah dan tujuan daripada pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita semua senang kalau mendengar tentang pelayanan, amin. Karena itu bukanlah satu beban lagi buat kita, tetapi itu adalah merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita dan telah memberikan kita harta yang paling berharga dari semua yang ada di dunia ini, yaitu kita sudah menjadi pewaris surga. Ya, puji Tuhan, bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang arah dan tujuan daripada pelayanan kita, ini sangat penting untuk terus kita bicarakan, kita ingatkan terus, dan kita perkuat akan pemahaman kita bahwa arah dan tujuan daripada pelayanan kita sangat penting kita mengerti dengan baik supaya apa-apa saja yang
Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu benar-benar bisa kita lihat secara nyata melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, kita sudah pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 4. Mari kita lihat dulu Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Inilah salah satu tujuan ya daripada mengapa atau alasan mengapa kita harus memahami arah daripada pelayanan kita sebagai tubuh Kristus ya. Karena dikatakan bahwa faktanya adalah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu bisa saja terpengaruh oleh rupa-rupa angin pengajaran ya. Jadi bisa masuk angin. Tahu kan Bapak Ibu ya, kalau masuk angin ya pasti melemah, tidak bergairah dan mundur semangatnya, dan tidak ada kekuatan untuk menyatakan apa yang benar yang sudah dialaminya. Karena apa? Terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang keliru, yang tidak sesuai dengan arah dan tujuan maksud daripada Tuhan bagi kita sebagai panggilan yang kudus ya di dalam tubuh Kristus melayani Dia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu yang pertama yang harus kita mengerti adalah untuk melihat bagaimana kita memahami arah dan tujuan daripada pelayanan kita sebagai tubuh Kristus ya, sebagai tubuh Kristus ya. Kalau pelayanan dan arah daripada pelayanan untuk program Allah bagi bangsa Israel, yaitu kerajaannya di bumi, kita sudah kita sudah belajar bahwa Allah menghendaki supaya orang-orang Israel mewarisi tanah perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi warisan mereka di bumi ini. Tapi kita, Bapak Ibu Saudara, perlu memahami sebagai tubuh Kristus, kita harus memahami bahwa kedudukan kita, posisi kita adalah berbeda. Ya, saya ulangi sekali lagi, kedudukan kita, posisi kita di dalam Kristus saat ini adalah berbeda dengan posisi atau kedudukan daripada bangsa Israel. Maka sebabnya kita pun di dalam hal mengarahkan pelayanan kita ya kepada Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus saat ini, itu juga adalah dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi pertama kita harus memahami posisi kita terlebih dahulu. Kalau seseorang tidak memahami kedudukannya, dia tidak akan bisa bertindak tepat seperti yang seharusnya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu kedudukan kita di sini apa nih, seperti apa, ya. Nah, mari kita buka di dalam Roma pasal 6. Bapak Ibu, Saudara, kita buka Roma pasal 6. Di sini Paulus menjelaskan akan kedudukan kita, posisi kita saat ini di dalam hal mengikut Kristus, siapa kita sebenarnya di dalam Dia, ya. Bagaimana kita mendapat posisi di dalam Kristus saat ini? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6, ya. Saya akan membaca untuk kita dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Oke, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua
yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah yang kita baca ini berkaitan dengan hal-hal jasmani? Apakah yang digambarkan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ini adalah hidup secara lahiriah? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini bukan berkaitan dengan hal-hal jasmani, hal-hal natural, hal-hal lahiriah. Tidak. Kenapa? Karena kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan diajukan di awal ayat 6, pasal 6 ini. Ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertanyaan sejak dari zaman Paulus. Pertanyaan dari siapa? Saudara-saudara, ini Paulus bertanya, tapi karena berasal dari pernyataan orang yang tidak mengerti kasih karunia. Bagaimana mereka yang tidak mengerti kasih karunia? Mereka bilang, oh kalau begitu, ya, kalau kita sudah ada jaminan kepastian keselamatan masuk surga, bebaslah kita berbuat dosa. Berarti marilah kita menambah dosa supaya makin banyak anugerah Allah turun ke atas kita. Itu kesalahan daripada orang-orang yang menilai ya pengajaran Rasul Paulus dan memutarbalikkan kebenaran itu untuk membenarkan diri mereka sendiri, membenarkan tindakan mereka untuk hidup dalam dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, tentu saja itu jelas disangkal oleh Paulus. Dia katakan apa? Ya, ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, Paulus mengatakan bahwa kita sudah berpisah. Tidak ada hubungan kita lagi secara total dengan dosa. Karena kita bukan orang berdosa. Amin. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kita bukan orang berdosa di mata Tuhan. Kenapa kita bukan orang berdosa? Karena Kristus sudah mati mengampuni segala dosa kita. Ya, jadi ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, ya, perjamuan Tuhan ya, bukan perjamuan kudus karena kita sudah kudus. Bukan kita makan roti dan minum anggur kita jadi kudus dengan makanan itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita melakukan perjamuan Tuhan itu adalah sebagai sebuah memoriam, ya, sebagai sebuah peringatan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus, pengorbanannya yang sangat luar biasa, menggantikan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka di sini Paulus mengatakan kita memahami kedudukan kita saat ini, ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Di ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis di mana? Dibaptis di mana kita Bapak Ibu Saudara? Ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Iya, itu hal rohani apa jasmani? Itu hal rohani Bapak Ibu Saudara. Itu tidak berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Tidak. Saudara-saudaraku ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan berbicara tentang hal natural, ya, air dan lain sebagainya. Tidak mungkin bisa hal yang sementara ini mengerjakan yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti yang rohanilah yang mengerjakan hal yang rohani. Amin. Nah, karena itu kematian Kristus ya yang menghidupkan kita, menghidupkan roh kita, menghidupkan jiwa kita. Kita sekarang mempunyai posisi kedudukan ya bersama-sama dengan Kristus saat ini. Di mana? Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan di Filipi pasal 3, karena kewargaan kita adalah
Di dalam surga. Itu posisi kita. Itu kedudukan kita Bapak Ibu Saudara saat ini di dalam Yesus. Itu yang sangat penting kita pahami siapa kita sebenarnya di dalam Kristus. Ya, kita sudah dibaptiskan ke dalam kematiannya. Bahkan dikatakan di ayatnya yang keempat itu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apakah ini berbicara tentang hal jasmani? Ya, apakah ini berbicara tentang hal lahiriah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kedudukan ini adalah kedudukan secara rohani di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Itu posisi kita saat ini, ya. Bahwa kewargaan kita adalah di atas, ya. Kewargaan kita adalah secara rohani di dalam Kristus, kita memiliki kesatuan dengan Kristus dalam posisi yang tinggi, yaitu di dalam surga yang sudah dipermuliakan. Hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Amin. Itu hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa dirampas? Bagaimana bisa sia-sia? Tidak bisa sia-sia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menaklukkan kesia-siaan. Tuhan Yesus sudah menaklukkan kuasa maut. Ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin ada orang berkata, tapi saya tidak melihat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka Paulus mengatakan, hidup kami ini, hidup yang kami jalani saat ini bukanlah hidup karena melihat. Tapi karena apa? Tapi karena percaya. Memang kalau tidak percaya, nggak bakalan ada kenyataan itu di dalam diri seseorang. Tetapi kalau percaya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Amin. Ketika kamu percaya, langsung apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudara permulaan, awal, start di mana kita mempunyai posisi kedudukan ya yang rohani di dalam Kristus Yesus ketika kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu posisi kita. Sehingga dikatakan di ayatnya yang kelima, pasal 6 ini, ayat 5, Roma 6 ayat 5, sebab jika kita telah menjadi apa? Menjadi satu. Amin. Masih bisa dipisahkan? Tidak bisa. Karena kita sudah menjadi satu. Kita sudah memiliki kesatuan di dalam hidup dan tujuan kita dengan Kristus. Telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita sudah mati terhadap dosa. Amin. Kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Ya, maka dikatakan kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yaitu hidup yang kekal. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa ini adalah firman Tuhan yang meneguhkan iman kita dan yang menegaskan arah daripada pelayanan kita. Tujuan daripada pelayanan kita adalah mengarah kepada bagaimana kita memahami, mengenali ya posisi kita yang sudah sempurna di dalam Kristus Yesus, sebab Dia sudah menyempurnakan kita. Amin. Bukan karena usaha, bukan karena perbuatan atau kebaikan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah, semata-mata karena pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dia korbankan dirinya, Dia mati menggantikan kita yang berdosa, supaya kepada kita dikaruniakan ya hidup yang kekal dan kita dibenarkan di dalam Dia. Itu kedudukan kita Bapak Ibu Saudara. Itu posisi kita. Jadi kita bukan di dalam keadaan yang bercacat menjalani kehidupan kita ini kalau kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Amin. Karena di dalam Kristus kita sudah disempurnakan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat lagi di dalam Kolose pasal 2. Mari, saya ajak kita melihat
di dalam kitab Kolose pasal 2. Ya. Kitab Kolose pasal 2, kita membuka dari ayatnya ya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah mengerti bahwa kedudukan kita, posisi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, itu kita alami, kita miliki, ya, kita rasakan, dan pada saat kita percaya kepada Injil keselamatan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara di Kolose pasal 2 mulai dari ayatnya yang ke-6, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sini sudah mulai dibukakan arah dan tujuan daripada pelayanan kita berdasarkan posisi kita, ya, yang kudus di dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Judul perikopnya di situ adalah Kolose pasal 2, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kepenuhan. Ya, penuh, bukan setengah-setengah. Ya, karena Kristus mengampuni dosa kita bukan sebagian. Amin. Ya, bukan 90%, tidak, tapi 100% total. Ya, kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Maka kita bisa penuh di dalam Dia. Kalau tidak semua dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita belum bisa penuh di dalam Dia. Kenapa? Itu berarti mesti harus ada pembayaran, mesti harus ada lagi penebusan, mesti harus ada lagi yang harus dilakukan untuk mengambil kita, ya, dari dalam dosa, ya, membebaskan kita dari dosa. Tapi kita sudah merdeka, kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, bukan? Amin. Nah, maka kita lihat di ayat 6 dikatakan, ya, mari kita lihat di situ ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat, ya. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, ini semakin jelas. Jadi, dikatakan tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Caranya bagaimana supaya tetap di dalam Dia? Dalam pengertian apa ini? Hidup kita harus berakar, ya, bertumbuh di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Kenapa di dalam Kristus? Karena kita sudah di dalam. Orang yang masih di luar Kristus tidak bisa bertumbuh, berakar di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Karena dia tidak ada di posisi itu. Karena dia tidak berada di posisi bersama Kristus. Ya. Nah, dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, ada berapa kali dikatakan hendaklah di situ? Hendaklah, hendaklah, hendaklah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ini bukan perintah hukum Taurat, tapi ini adalah perintah kasih karunia, yaitu untuk memohon kepada semua orang percaya tanpa ada unsur paksaan. Amin. Ya, tidak ada paksaan. Untuk bertumbuh di dalam Kristus itu adalah membutuhkan kerelaan hati setiap orang. Tidak ada paksaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus katakan hendaklah, hendaklah, hendaklah. Ini adalah sebuah himbauan, sebuah ajakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah tujuan kita. Tujuan kita adalah supaya kita terus berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan, dan supaya hati kita bisa melimpah dengan syukur. Orang yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, dia tidak bisa bersyukur. Dia akan lebih mudah bersungut daripada bersyukur. Kenapa? Karena kuasa, ya, kuasa kebangkitan Kristus hidup yang baru itu tidak mengendalikannya. Tapi saudara dan saya, dikatakan di situ, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, bagaimana kita mampu bersyukur, amin.
Ya Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Hanya pekerjaan Kristus yang bisa memampukan kita untuk bisa bersyukur. Tanpa itu, kuasa daging yang mengikuti kita akan menjauhkan kita daripada rasa bersyukur. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini mempunyai satu arah yang menarik kita kepada tujuan yang lain, yang berbeda daripada kehendak Tuhan, dan itu ada di dalam daging yang kita pakai, yang kita miliki saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa adalah kita adalah manusia baru. Amin. Nah, sehingga di sini kita diajak untuk belajar bagaimana memfungsikan kehidupan manusia baru kita itu, supaya arah tujuan daripada pelayanan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Mari kita lihat di ayat 8. Dikatakan di situ, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kristus. Kita harus apa? Hati-hati. Tadi dikatakan di Efesus pasal 4 itu, jangan sampai kamu terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang membuat kamu menjadi labil dalam hidupmu, yang membuat kamu menjadi tidak stabil dalam hidupmu, yang membuat kamu menjadi bimbang dan tidak yakin di dalam perjalanan hidupmu, bahwa engkau sudah berada di dalam Kristus yang telah disempurnakan, bahwa hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang kudus, dan bukan dengan barang yang fana. Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-9, sebab dalam Dia, ya, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Bukan di dalam diri kita secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah sebagai manusia, tetapi di dalam diri siapa? Di dalam diri Kristuslah sebagai manusia. Ketika Dia dulu hidup di dunia ini, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Dia, ya. Sehingga kalau kita ingin menilai Kristus secara manusia, maka kita harus melihat Kristus yang hidup di bumi ini di bawah hukum Taurat pada 2000 tahun yang lalu. Dialah satu-satunya manusia yang sempurna, dan Tuhan mengatakan, Bapa di surga mengatakan, kepadanya lah aku berkenan, kepada anak domba Allah lah Allah Bapa berkenan. Amin. Dia tidak berkenan kepada perbuatan daging yang dilakukan oleh manusia. Tapi Yesus Kristus sebagai manusia, di dalam dagingnya lah seluruh kepenuhan Allah, kehendak Allah terpenuhi, sehingga hati Allah Bapa di surga dipuaskan dengan persembahan tubuhnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, oleh karena kehendaknya inilah dikatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu sekarang, ya, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan kamu, ada kata dan. Ini ada hubungannya dengan ayat 10 dan ayat 9 dan 10. Ayat 10 dikatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ya. Kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris dikatakan kita sudah komplit. Ya, sudah komplit di dalam Yesus. Komplit, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dipenuhi di dalam Dia, dan karena itulah sekarang kita tahu ke arah mana tujuan pelayanan kita. Ya, ke arah mana? Kita lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang tadi ayat 10, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 11. Dalam Dia kamu telah apa? Di dalam Dia kamu telah disunat. Amin. Iya, dengan bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kapan itu dilakukan oleh Kristus?
Bapak Ibu Saudara? Di atas kayu salib. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, sudah mendapatkan kesempurnaan dalam hal-hal seperti itu. Kita nggak punya kewajiban lagi melakukan hal-hal demikian secara jasmani. Amin. Kenapa? Karena jasmani Kristus, ya. Kita lihat, kita baca lagi supaya lebih jelas lagi. Kita baca lagi. Ya, lengkap ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Amin. Jadi tubuh yang berdosa itu sudah ditanggalkan oleh Kristus. Ya, kita sudah disunat di dalam Dia. Kita sudah berpuasa di dalam Dia 100%. Amin. Saudara mau menambahi puasa saudara yang bercacat dengan puasa yang dilakukan oleh Kristus, sia-sia, nggak ada gunanya, saudara. Ya, di dalam Kristus puasa kita sudah sempurna. Amin. Dia yang melakukannya buat kita, bukan kita yang melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan itu pasti bercacat, dan banyak dosa. Dosa demi dosa, dan dosa terus beranak dosa, beranak cucu. Itu yang akan terjadi kalau kita ingin melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Kristus dikatakan, ya, oleh karena Dia mempersembahkan tubuhnya, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penanggalan akan tubuh yang berdosa menyucikan kita, karena sunat itu tujuannya adalah apa? Membersihkan. Ya, membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari dosa. Berapa banyak dosa dibersihkan? Sekali untuk selama-lamanya, semua dosa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang tidak memahami pengajaran kasih karunia saat ini, ya, dia belum mengerti makna daripada kematian dan kebangkitan Kristus. Belum mengerti, ya, belum mengerti sepenuhnya. Belum. Ya, itu masih abu-abu. Ya, masih tercampur dengan keinginan perbuatan daging yang dimiliki oleh pikiran manusia itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur karena apa? Dengan sunat Kristus, ya, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa, kita ini memiliki kesucian yang sempurna di dalam Dia, di dalam Kristus. Kita memiliki manusia baru yang tidak tersangkut paut lagi dengan dosa dan kuasa maut. Amin. Itulah kita, itulah saudara dan saya di dalam Kristus Yesus saat ini. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya di ayatnya yang coba lagi ayat 12-nya. Karena dengan Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh apa? Dibangkitkan oleh apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya orang memeriksa kepercayaannya, benar apa tidak? Ya, benar sasarannya atau tidak? Kalau tidak benar sasaran kepercayaannya tentang Kristus Yesus saat ini, maka itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus menegur dengan keras jemaat Galatia. Dia katakan apa? Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu sehingga kamu tidak melihat lagi lukisan daripada wajah Kristus melalui pengajaran yang sudah disampaikan kepadamu? Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini orang banyak sekali dikelirukan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mereka selalu ingin melihat wajah Kristus secara kasat mata. Itu pasti pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa digambarkan wajah Kristus saat ini secara kasat mata. Karena Paulus katakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena apa? Percaya. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara? Saya bertanya, dari mana saudara tahu bahwa saudara sudah pasti masuk surga? Kok bisa keyakinan itu saudara miliki sedangkan orang lain, orang banyak tidak memilikinya? Tidak memiliki keyakinan akan kepastian masuk surga. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kok bisa Bapak Ibu Saudara sampai kepada tingkat keyakinan
bahwa saudara mempercayai saudara sudah pasti diselamatkan ke surga. Dari mana datangnya itu, Bapak Ibu Saudara? Itu bukan dari perbuatan, tapi itu datang dari mana? Dari kepercayaan. Kepercayaan kepada apa? Kepercayaan kepada Yesus Kristus yang disalib, mati, mengampuni segala dosa kita. Kepada firman Allah. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itulah yang menyempurnakan kita. Itulah yang membuat kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka kita pun dihidupkan oleh Roh Kudus. Ya, roh kita yang mati dihidupkan oleh Roh Kudus, sehingga roh kita memiliki hidup yang sama dengan hidupnya Kristus, yaitu hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-13 ya dan 14, kita lihat, kamu juga, ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Diampuni dulu segala dosa kita. Bukan sebagian dosa seperti kebanyakan orang percaya saat ini. Kristus mati hapus dosa, tapi baru sebagian. Sebagian lagi belum. Kapan lagi Yesus mati untuk itu? Bagaimana caranya? Apa dengan doa-doa bisa dosa diampuni? Tidak. Karena apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Mau darah siapa lagi yang mau ditumpahkan? Itu sudah selesai, sudah clear. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita pikirkan di situ? Kita bersyukur, ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, Engkau mau mati, ya, menggantikan aku yang seharusnya dihukum karena dosa-dosaku, karena kejahatanku, ya, karena segala pikiran yang rusak di dalam diriku. Ya, karena masa laluku yang kelam, Engkau mau mati menggantikan aku. Sekarang aku dibenarkan dan aku dikuduskan, dan aku sekarang sudah menjadi orang yang telah bersih di dalam Kristus Yesus. Saya menjadi pewaris surga sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ini yang harus terus memotivasi kita di dalam hidup ini, apapun persoalan yang kita hadapi. Amin. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ini adalah kekuatan kita. Ini adalah kuasa kebangkitan Kristus yang ajaib, yang membawa kita kepada kekuatan untuk terus menghidupi lagi kebenarannya, mempercayai lagi firman-Nya, mengimani lagi kebenarannya, dan berakar, bertumbuh terus di dalam Dia yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan yang terus menyertai kita di dalam proses di mana kita bertumbuh ke arah Dia di dalam segala hal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita, ya. Itu ditiadakan oleh Kristus dengan memakukannya pada di mana? Pada kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus terus fokus kepada panggilan pelayanan kita, memberitakan salib Kristus. Itu yang diabaikan oleh semua orang saat ini di zaman modern ini. Mereka tidak terlalu tertarik berbicara tentang salib Kristus. Kenapa? Karena memang iblis benci kepada berita tentang pengampunan segala dosa. Coba Bapak Ibu Saudara berbicara tentang pengampunan segala dosa kepada orang-orang. Pasti mereka itu, ya, Bapak Ibu Saudara akan, ya, mereka akan merasa bahwa aneh gitu, ya kan? Bagi mereka itu aneh. Bagaimana bisa semua dosa diampuni sedangkan orang saat ini ada perampok, ada koruptor, ya kan? Ada pembunuh, ya kan? Ada orang-orang yang sirik, yang dengki, yang benci,
Ya kan? Bagaimana bisa kamu katakan bahwa semua dosa sudah diampuni? Apa itu bukan dosa? Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, mereka bingung Bapak Ibu Saudara bahwa yang kita maksud dan yang firman Tuhan maksudkan adalah posisi kita di dalam Kristus Yesus karena kita percaya kepadanya, bahwa saat ini identitas kita adalah apa yang dilakukan oleh Kristus yang sempurna bagi kita, sehingga kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan apa yang kita perbuat, tetapi kita percaya sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semakin diperjelas oleh Rasul Paulus di pasal yang ketiga. Mari kita lihat di pasalnya yang ketiga, masih kitab Kolose. Ya, inilah arah dan tujuan daripada pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara, yang bermakna. Yang bermakna, ya, bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan menjadi pelayan Kristus, menjadi hamba Tuhan, ya kan? Menjadi orang-orang, ya, pekerja-pekerja Tuhan. Apa, Bapak Ibu Saudara, ya? Bagaimana kita mengerti arah daripada pelayanan kita sebagai orang-orang yang begitu bergairah untuk melayani Tuhan? Arahnya kemana ini? Ya, kita lihat di pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, amin. Kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Faktanya adalah demikian. So what gitu loh. Lalu lanjutnya apa? Lanjutannya apa? Carilah perkara yang di atas. Amin. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah, kejarlah perkara yang di mana? Perkara yang di atas. Pertanyaannya, caranya bagaimana? Apa kita naik pesawat ke atas? Bapak Ibu Saudara, caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita mencari perkara yang di atas. Pertama-tama kita lihat dulu, ya, kita lihat di situ. Di mana dikatakan apa? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Berarti arah daripada pandangan kita adalah kepada Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena kedudukan kita ada bersama dengan Dia. Yesus berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Ya. Amin. Ya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Paulus katakan, pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan memikirkan Kristus, oh berarti kita berimajinasi begitu ya. Sekarang Kristus lagi duduk di surga, lagi ngapain ya? Ya, apa duduk-duduk aja gitu ya kan? Duduk-duduk, kemudian bersiul-siul gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memikirkan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah memikirkan firman-Nya yang ada pada kita saat ini. Amin. Ya. Amin, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena dengan firman itulah kita bisa menjadi percaya. Dan bahkan ketika kita awal percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita langsung berani bersaksi bahwa kita adalah orang kudusnya Tuhan. Apa itu karena perbuatan kita? Apa itu karena kekuatan kita berpikir? Atau karena mental kita, Bapak Ibu Saudara? Karena pengetahuan kita? Karena gelar-gelar yang kita capai, yang kita peroleh, yang kita raih? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semuanya adalah karena iman. Amin. Semuanya karena percaya. Karena itu dikatakan di ayatnya yang kedua, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Siapa yang harus memikirkan perkara yang di bumi? Ya, Yesus sudah mengajar orang Israel, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di surga. Mereka memikirkan perkara yang di bumi. Karena apa? Karena Tuhan telah menjanjikan warisan mereka memang di sini di bumi. Arah pelayanan mereka adalah di sini di bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi sekarang tidak ada Israel, ya, tidak ada Yahudi saat ini, tidak ada Yunani.
tidak ada perbedaan suku dan bangsa. Saat ini semua yang percaya satu dalam Kristus. Amin. Satu tubuh. Ya, itu yang sedang terjadi atau itu yang sedang berlaku saat ini. Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Maka ini adalah suatu keyakinan yang tidak tergoyahkan dengan apapun. Karena apa? Di sini sudah benar-benar dikatakan bahwa suatu saat kita akan dinyatakan akan menjadi nyata kelak. Sekarang belum nyata. Kenapa? Belum begitu nyata. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam tubuh jasmani yang penuh kelemahan ini. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini suatu saat akan berganti dengan sesuatu yang baru dari Tuhan. Di mana kepada kita sudah dipersiapkan bagi kita sebuah tubuh kekekalan sama seperti tubuh Kristus, ya, yang tidak mengalami kelemahan lagi, tetapi sebuah tubuh yang kokoh dan yang surgawi, yang kuat, yang berbeda dengan tubuh yang kita lihat sekarang ini. Dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita suatu hari kelak. Itu adalah pengharapan kita yang tidak bisa digoyahkan. Amin. Sehingga kita tetap bersyukur walaupun secara fisik kita lemah, tapi kita tahu bukan ini milik kita selamanya. Ini adalah sementara. Amin. Suatu saat kita akan diberikan yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, yang sejatinya diri kita, tubuh kita yang baru, yaitu tubuh kebangkitan yang surgawi. Saudara-saudara, karena itu suatu saat kita akan menjadi nyata. Benar-benar nyata. Seperti Kristus nyata bangkit dari antara orang mati, suatu saat pun kita akan benar-benar nyata seperti Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kebenaran yang sangat ajaib, luar biasa, menggerakkan gairah kita untuk melayani Dia, melayani Tuhan Yesus, karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, di Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan, ini ayat terakhir yang kita baca, Efesus pasal 1 ayat 3, ya. Efesus pasal 1 ayat 3. Mari. Ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ. Sama-sama kita membaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah, bukan belum, tapi telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di dalam surga. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah ya berkat yang jauh lebih baik, lebih bernilai, yang membuat saudara dan saya menjadi stabil di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan. Maka kita harus mengarahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi kita, karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus segala berkat rohani di dalam surga. Apakah menurut Bapak Ibu Saudara manusia tertarik dengan berkat surgawi ini? Tidak. Itu adalah perlawanan daging. Daging melawan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang senang mendengar itu. Tidak ada. Kecuali dia sudah di dalam Kristus. Amin. Karena dia tahu di situ hatinya. Ya. Dan dia tahu hati Kristus ada di sana. Dia tahu dia akan bersama-sama dengan Kristus mewarisi ya apa yang telah disediakan oleh Kristus di dalam surga untuk kekal selamanya, dan itulah yang menjadi sukacita kita untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara, sulit sekali bagi manusia untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena orang yang belum mengerti siapa dirinya di dalam Kristus secara sempurna, dia akan selalu iri, cemburu dengan apa yang ada di dunia ini. Ya,
Dia tidak akan pernah ada rasa puas dalam hidupnya. Apapun yang dicapai, dia tidak akan pernah merasa puas. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena duniawi bukanlah natur. Ya, sifat duniawi bukanlah kodrat kita untuk bisa menikmati hidup yang benar di dalam Tuhan. Ya, kodrat kita adalah kodrat surgawi, sehingga kita perlu belajar memahami terus siapa kita di dalam Kristus dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Terpujilah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dan kita dapat mengerti semua itu dengan terus mempelajari firman-Nya. Amin. Semua kita telah memperoleh berkat yang terbesar, itu ada di tangan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus katakan tadi, hendaklah, hendaklah, hendaklah. Apa artinya? Itu kembali kepada kesadaran setiap orang percaya, dan Kristus mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk meraih daripada segala berkat surgawi itu, untuk lebih nyata kita alami di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam pelayanan kami, dalam panggilan kami, Tuhan telah menyediakan sarana yang sempurna. Tuhan telah menyediakan bagi kami segala apa yang kami perlukan. Hanya terkadang kami dikuasai oleh kekhawatiran, dikendalikan oleh pekerjaan daging, sehingga terkadang kami gagal untuk memahami apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi Bapa di surga, kami tetap bersyukur kepadamu karena kami terus diberikan kesempatan untuk memahami dan terus belajar kepada firman kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti kedudukan kami bersama Kristus saat ini di dalam surga. Kami memahami bahwa Engkau memampukan kami sampai Tuhan Yesus datang, akan memampukan kami melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Karena Engkau menyediakan bagi kami mahkota kebenaran bagi semua orang yang merindukan kedatangan-Mu di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya, ya. Dan kita bisa sharing, berbagi pengalaman sebentar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan senang hati saya percaya kita ini sebetulnya ingin membagikan pengalaman-pengalaman kita. Jangan ragu dan jangan bimbang. Silakan Bapak Ibu nanti buka suara, kita bisa berbagi pengalaman kita. Sebelumnya saya kembalikan kepada Bapak Pardosi untuk memimpin kita, mengarahkan kita dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kudus buat kita semua. Amin. 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 Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Charles Sinomora yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya kita pasti semua terberkati.